Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 Fakultas Arsitektur dan Desain dengan anggota yang pertama saya Elatus Nabila dengan NPM akhir 001 dari jurusan DKV. Yang kedua ada Fania Nabila Salsabila dengan NPM akhir 081 dari DKV. Yang ketiga ada Muhammad Arya Dwi Prasetyo dengan NPM akhir 023 dari DKV. Yang keempat ada Rahmanel Alex Huda dengan NPM akhir 115 dan dari DKV. Yang kelima ada Muhammad Syafa Atta Imanullah dengan NPM akhir 065 dari Prodi Desain Interior. Yang keenam ada Aldiansyah dengan NPM akhir 067 dari Desain Interior. Jadi kami akan menjelaskan tugas karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peran Desain Produk sebagai Strategi Pengembangan UMKM terhadap minat masyarakat lokal. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama pada era globalisasi ini. Seperti persaingannya bisnis yang sangat ketat. Kemajuan zaman yang juga mendukung perkembangan teknologi membuat adanya hal-hal yang baru untuk UMKM tersendiri. Desain produk sebagai alat bantu pemasaran saat ini berkembang pesat seiring dengan kebijakan pemerintah terkait peningkatan usaha menjadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya desain produk dalam menarik perhatian konsumen lokal dan juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM. Desain produk memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pengembangan UMKM. Pada penelitian ini melibatkan teori desain produk, strategi pemasaran dan pengembangan UMKM yang berfokus pada pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar lokal. Secara keseluruhan, individu dan masyarakat telah memberikan kontribusi besar dalam desain produk melalui masukan, inovasi, dan juga kebutuhan sosial yang berubah. Pentingnya desain dalam UMKM menjadi agensi tersendiri karena beberapa alasan taktis dan juga strategis yang sangat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Dalam dunia bisnis saat ini, persaingan antar UMKM semakin ketat. Oleh karena itu, dibutuhkannya desain yang efektif untuk membedakan produk sendiri dengan lainnya. Pada rancangan ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan atau library research. Menurut Mestika Z pada tahun 2003, studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sarwono 2006. Jadi dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana peran desain produk dalam pengembangan UMKM? Apa saja strategi produk yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam UMKM? Apa dampak dari penerapan desain produk dalam UMKM yang baik dan benar? Dan tujuan penelitiannya itu menganalisis peran desain produk dalam pengembangan UMKM, mengidentifikasi strategi produk yang efektif dalam pengembangan minat masyarakat terhadap produk UMKM, menilai dampak penerapan desain produk terhadap pertumbuhan dan daya tarik di masyarakat. Hasilnya sendiri di sini kita ada 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu peran desain produk dalam perkembangan UMKM. Contohnya seperti meningkatkan branding dan identitas usaha dengan cara mendesainkan logo, kemasan, dan media promosi. Selanjutnya, meningkatkan daya saing produk dengan desain yang profesional. Terus, meningkatkan nilai tambah produk dengan membuat kemasan yang semenarik mungkin. Untuk poin yang kedua yaitu strategi desain produk yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam UMKM. Contohnya seperti
desain branding yang konsisten, membuat identitas merek seperti mencakup logo, warna, font, dan elemen visual lainnya. Terus kemasan yang menarik dan fungsional. Selanjutnya, peningkatkan desain produk, misalnya dengan memperhatikan tren terkini dan atau preferensi konsumen lokal. Untuk poin yang ketiga yaitu dampak dari penerapan desain yang produk yang baik terhadap daya tarik pertumbuhan UMKM, antara lain meningkatkan daya tarik visual. Dengan desain yang menarik dapat mencakup desain yang mencolok dan mudah dipahami oleh konsumen. Selanjutnya, membangun identitas merek seperti membuatkan logo, kemasan, dan visual elemen lainnya. Terus meningkatkan nilai tambah produk. Produk dengan desain yang menarik cenderung memiliki nilai yang premium. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan dengan anggota kelompok kami, bisa disimpulkan sebagai berikut. Dengan adanya peningkatan daya tarik visual produk UMKM dengan desain kemasan atau branding yang menarik lebih diminati konsumen. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka cenderung memiliki produk yang dengan desain yang menarik dibandingkan dengan produk tanpa desain yang terkonsep. Dan juga peningkatan kepercayaan konsumen. Desain yang profesional dan konsisten menciptakan kesan bahwa produk tersebut berkualitas. UMKM yang memiliki logo, kemasan, dan identitas visual yang baik mampu meningkatkannya. Setelah meneliti tentang pengaruh desain produk dalam sebuah UMKM, dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan desain merupakan aspek yang penting dalam UMKM. Tanpa perencanaan desain yang tepat, UMKM tidak akan menarik perhatian pasar masyarakat di zaman sekarang. Desain yang baik membuat produk UMKM lebih mudah diingat dan dibedakan dari kompetitor. Selain itu, desain yang efektif juga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat persepsi kualitas, dan mendorong loyalitas pelanggan yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan penjualan yang membuat suatu UMKM dapat bertahan lebih lama. Berikut yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.